Cek, apakah suara saya terdengar? Iya Kang, ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana ala hudal linnas. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladzi uhiyal qur'an wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang terhormat Bapak Kaprodi D3 Keperawatan, yang terhormat Ibu dosen D3 Keperawatan, yang saya hormati dan saya banggakan para hadirin mahasiswa D3 Keperawatan dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan juga di sini ada dari prodi luar serta dari alumni. Izinkanlah saya sebagai pembawa acara di sini akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang ketiga kajian, dan yang keempat tutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rapiudin, mahasiswa D3 Keperawatan tingkat 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا زرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا
فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Rapiudin yang telah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan manfaat khususnya bagi kita dan umumnya bagi semua dan umumnya bagi kita semua, khususnya bagi pembaca sendiri. Acara selanjutnya yaitu kajian Islam sekali yang akan dibacakan oleh Bapak kita dosen detik keperawatan itu Bapak Henry Setiawan Askanus S. Imed. Waktu dan tempat persilahkan. Halo, Umam. Suara Umam hilang. Jelas masalahnya. Oke, suara Umam menghilang. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan pada malam Jumat dan salah satu di antaranya adalah kesempatan kita untuk membaca Al-Quran surah Al-Kahfi yang tadi disampaikan oleh saudara Rafiuddin. Iwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah saya mengawali sebagai rasa syukur saya pada malam hari ini atas nikmat persaudaraan yang Allah titipkan kepada hati kita sehingga Allah kemudian mengikat kita dalam persaudaraan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh para sahabat, yaitu dalam ukhuwah Islamiyah. Ini adalah ukhuwah yang tertinggi yang dimiliki oleh seorang Muslim. Setelah sebelumnya, mungkin kita dengan orang yang bukan Islam, itu kita punya ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, itu batasannya hanya sekedar batasan teritorial. Tetapi kalau kita sebagai orang Islam, ada atas oleh batasan teritorial, yaitu ukhuwah Islamiyah. Dan ini adalah salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang Islam, karena nanti akan ada sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa di surga nanti ada orang-orang, kemudian mereka berkumpul di surganya Allah, lalu mereka memakai jubah-jubah cahaya, duduk di atas mimbar-mimbar cahaya. Mereka bercengkrama, mereka tersenyum mengingat persaudaraan mereka selama di dunia. Dan kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Mereka bukan para malaikat, mereka bukan para nabi, mereka bukan para sahabat, tetapi mereka adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ini adalah salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kesempatan kita untuk menikmati surga salah satu di antaranya adalah dengan bersaudara. Oleh karena itu saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Kemudian yang kedua, materi yang akan disampaikan pada malam hari ini adalah tentang hakikat ilmu dan keutamaannya. Tetapi yang akan saya sampaikan mungkin tidak tematik pada satu pokok, lalu kemudian saya menyampaikan PowerPoint-nya, lalu menjelaskan hikmah di baliknya. Bukan seperti itu. Tetapi yang akan saya sampaikan, kita mungkin buat teman-teman yang sudah pernah mondok di pesantren, tidak ada yang paling berkesan ketika menyelesaikan satu ilmu kecuali menyelesaikan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama.
Dan itulah yang malam hari ini akan saya sampaikan, yaitu kita akan menyelesaikan satu kitab per kitab, sehingga nanti kis yang akan mungkin saya sampaikan agak berbeda dengan yang dosen-dosen yang lain. Saya akan menyelesaikan satu buku per buku. Dan nanti teman-teman, karena materi yang saya sampaikan ini terkait dengan adab dalam mencari ilmu, maka teman-teman silahkan kitabnya sudah terbuka lebar ya, bisa dibeli di toko buku manapun, di toko kitab manapun. Jadi nanti kita bisa bersama-sama mengkajinya. Tidak sekedar saya sampaikan, tetapi teman-teman memang sudah punya kitabnya, punya bukunya. Kalau tidak paham yang bahasa Arabnya, sekarang juga sudah banyak yang terjemahnya. Ya kecuali yang pernah mondok di pesantren, mungkin kitab ini sudah sudah menjadi lalaban sehari-hari, karena tidak mungkin seorang santri bisa mengkaji seluruh kitab-kitab para ulama yang lain, terkecuali dia mampu menyelesaikan atau dia mampu memahami kitab yang pertama kali harus dibaca oleh seorang santri. Dan Iwani Filarimakumullah, itu pula yang malam hari yang saya sampaikan. Saya akan mengawalinya dengan kitab Ta'limul Muta'alim untuk memahami hakikat dan keutamaan ilmu kita pelajari. Oke, mungkin teman-teman Oke, mungkin teman-teman saat ini belum memiliki kitabnya, tapi nanti teman-teman bisa mencarinya ya. Nah, Iwati fillah rahimakumullah. Kalau kita lihat semua kitab-kitab karangan para ulama, kita mulai selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya tidak akan sampai membahas tentang hal-hal detail di balik makna setiap kata yang disampaikan para ulama. Karena target kita nanti hanya poin per poin memahami apa yang disampaikan oleh para ulama. Karena kalau kita baca secara utuh syarahnya dari kitab Ta'limul Muta'alim sendiri, itu mungkin kita tidak tahu kapan selesainya. Dan insya Allah kita targetkan untuk kitab Ta'limul Muta'alim ini kita akan baca dengan secara cepat sehingga satu semester ini kita bisa selesaikan. Dan nanti di semester 2 kita bisa membahas kitab-kitab yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya kalau dilogatkan ya, kalau diartikan, diterjemahkan, dimaknai apa itu Bismillah, kenapa ada ba di sana sampai ada itu panjang kali, mungkin saya tidak akan bahas sampai sedetail itu. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alim. Ya, setelah penulis, mohon maaf ya, saya sampaikan bahwa kitab Ta'limul Muta'alim ini dikarang oleh seorang ulama besar namanya Syekh Ajurnuji, ya, Syekh Ajurnuji atau Syekh Ajarnuji. Sebagian orang menyebut Ajurnuji, sebagian orang Indonesia lebih kenal Burhanuddin Ajarnuji. Nah, kitab ini dikarang oleh beliau. Kenapa disebut Ajarnuji, ini merujuk pada tempat kelahiran beliau dan tempat beliau dibesarkan, tepatnya di daerah Turkmenistan. Kalau sekarang karena sudah menjadi pecahan Rusia, sehingga mungkin terpecah menjadi Turkmenistan, kemudian Kazakhstan dan lain sebagainya. Ya, tepatnya di Turkistan pada saat itu. Dan tidak diketahui kapan beliau lahir, juga tidak diketahui kapan beliau wafat. Tetapi beliau diketahui hidup pada abad ke-6 sampai ke-7 Hijriah. Jadi beliau meninggal di awal abad 7 Hijriah. Nah, itu sekilas tentang kitab ini. Nanti kita bahas mengapa beliau mengarang kitab ini. Karena pada saat itu sudah ada catatan yang kemudian menjadi latar belakang mengapa Syekh Ajurnuji atau Burhanuddin Jarnuji menulis kitab dari Ta'limul Muta'alim ini. Ya. Nah, kenapa diawali dengan bismillah? Karena setiap kebaikan harus diawali dengan bismillah. Termasuk kita sebagai seorang perawat, nanti ketika di rumah sakit,
bertemu dengan pasien, ada terapi komunikasi, kita ucapkan salam, kemudian kita bacakan basmalah, kemudian kita mendoakan, memberikan kesadaran bahwa sakit adalah ujian. Ini adalah bagian dari kebaikan dan dakwah kita kepada pasien. Jadi jangan dianggap bahwa apa yang kita kerjakan itu toh hanya sebatas pekerjaan kita dan profesi kita sebagai perawat. Padahal ada pahala di balik itu, kita bisa mendoakan, kita bisa mendakwahi pasien agar menyadari bahwa ini adalah ujian dari Allah, ikhlas, sabar, tawakal, dan seterusnya. Nah, diawali dengan bismillah karena setiap hal yang baik tanpa diawali dengan basmalah itu cacat, seperti burung tanpa sayap. Para ulama menyebutnya seperti itu. Dan hilanglah keberkahan dari setiap kebaikan apabila tidak diawali dengan basmalah. Makanya setiap kebaikan selalu diawali dengan bismillah. Berangkat sekolah, berangkat kuliah, menikah, dan seterusnya harus diawali dengan bismillah. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillahilladzi segala puji hanya bagi Allah, ya, alladzi faddala bani Adam bil ilmi, yang telah mengkaruniakan Bani Adam, manusia, bil ilmi dengan ilmu, wal amali dengan amal, ala jami'il alim. Ini adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang telah memuliakan manusia dibandingkan dengan kita tidak sama manusia dengan hewan. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa manusia nenek moyangnya adalah monyet atau kera, itu adalah tidak benar. Karena sejak awal Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa Adam itu ya manusia, bukan monyet. Ya. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Dan sholawat beserta salam ala Muhammadin, kepada Muhammad, Sayyidil Arabi wal Ajam. Ya. Sayyidnya orang-orang Arab, juga orang-orang non-Arab. Artinya beliau adalah pemimpin, beliau adalah figur bagi bangsa Arab maupun non-Arab. Makanya ya tidak ada satupun yang berhak untuk dijadikan idola oleh kita saat ini kecuali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW memiliki teladan, memiliki sifat-sifat terpuji yang mungkin tidak dimiliki oleh manusia lain, begitu ya. Rasulullah SAW adalah figur manusia yang sempurna, yang cocok dijadikan teladan, sehingga ya satu-satunya jadi idola ya beliau. Tidak ada lagi yang berhak kita idolakan seluruh konsep hidup yang beliau contohkan kecuali baginda Rasulullah SAW. Nah, di sini mungkin kita tidak perlu mendebatkan kenapa penulis menulis ala Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam. Kenapa ada kata Sayyid? Sebetulnya para ulama hanya berbeda pendapat menggunakan Sayyid itu ketika dalam sholat saja, ketika dalam tahiyat. Ya, sehingga di Muhammadiyah mungkin ya, kalau teman-teman baca di bukunya Majelis Tarji itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Tidak menggunakan sayyidina. Sedangkan mungkin teman-teman di Nahdlatul Ulama, kemudian ya mayoritas mazhab Imam Syafi'i menggunakan sayyidina pada kalimat tahiyat, pada kalimat sholawat pada tahiyat, pada saat tahiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, teman-teman sekalian, ini tidak perlu kita persoalkan karena penggunaan sayyidina itu hanya diperdebatkan di dalam sholat, di dalam tahiyat ketika sholat. Ketika di luar sholat, tidak ada perbedaan pendapat tentang itu. Ya, artinya kita boleh mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh mengucapkan itu karena tidak ada perbedaan mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW menggunakan sayyidina di luar sholat atau tahiyat. Ya. Wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, wa ashabihi, kepada para sahabatnya, ya nabi'il ulumi wal hikam,
yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa zaman terbaik itu adalah zamanku, lalu zaman setelahku, lalu zaman setelahku. Ya, artinya zaman setelahku adalah sahabat, para tabi'in. Kenapa? Karena salah satu keutamaannya mereka lah yanabil ulumi wal hikam. Mereka yang dikaruniai sebagai sumber ilmu dan sumber hikmah. Wa ba'du. Maka setelah itu, falamma ra'aitu katsiran min tul bil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wala yasiluna. Nah, ini yang menjadi latar belakang. Kalau kita bikin makalah, mesti kalau bikin latar belakang itu bukan karena ini adalah perintah dari dosen, karena ini adalah tugas, bukan. Tetapi ada satu masalah yang besar yang terjadi pada saat itu, ya, atau kalau kita lagi bikin makalah yang terjadi pada saat ini, sehingga mengharuskan kita menulis sesuatu agar dipahami terkait dengan persoalan yang sedang terjadi. Ya, bukan karena ini sebagai salah satu syarat, ini sebagai, kalau itu hanya sekedar formalitas. Tetapi kalau kita lihat para ulama, salah satunya penulis kitab ini, penulis kitab Ta'limul Muta'alim ini, menyebut bahwa ada persoalan penting yang terjadi pada saat itu. Falamma ra'aitu katsiran min tullam bil ilmi yajidduna ilal ilmi wala yasilun. Ya. Kalau saya memperhatikan, sebenarnya mereka telah bersungguh-sungguh. Ya. Yajidduna ilal ilmi. Jadi zaman baheula we geus aya fenomena bahwa zaman baheula ge nya bersungguh-sungguh mencari ilmu. Tapi wala yasiluna. Tapi mereka tidak memperoleh manfaat dari ilmu yang mereka pelajari. Inilah sebabnya kenapa kita kemudian perlu mengkaji ta'limul muta'alim. Agar apa? Agar memahami bahwa ada hal yang harus kita pelajari sebelum mempelajari sebuah ilmu. Apa itu? Adab. Ya. Itulah sebabnya banyak sekali semboyan saat ini mengatakan adab dulu sebelum ilmu, belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Kenapa? Karena sudah kita lihat juga pada saat zaman-zaman dahulu banyak yang belajar ilmu dengan sungguh-sungguh bahkan, tapi kemudian mereka tidak yasiluna wala yasiluna, mereka tidak memperoleh apa yang mereka tuju, mereka tidak menghasilkan apa-apa. Termasuk hari ini, apalagi kalau hari ini ya, kalau zaman dulu kan tidak ada Google. Kalau sekarang ilmu bertebaran teman-teman. Teman-teman bisa mencari apapun dan bertanya apapun kepada Syekh Google Al-Ustad. Ya. Kepada Ustadz Google, bertanya apapun, dia akan memberikan banyak. Misalnya mencari aja ya. Mencari asuhan keperawatan pada hipertensi, itu ribuan yang akan muncul, bahkan mungkin ratusan ribu yang akan muncul. Itu Mbah Google tuh. Referensinya sangat lengkap sekali. Ya. Artinya kalau dibandingkan dengan masa lalu, mempelajari ilmu dengan masa sekarang, sebetulnya kesulitannya itu jauh di masa lalu. Tetapi justru yang terjadi saat itu, padahal masih jauh dengan itu, padahal masih sangat sulit dengan ilmu, tapi kemudian mereka walaupun bersungguh-sungguh tidak mendapatkan hasil atau tujuan dari ilmu yang mereka pelajari. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya. Itu adalah doa yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah karuniakan kepada kami ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, wa amalan mutaqabbala, dan amal-amalan yang diterima. Kenapa ya tiga kata itu? Amal, rizki, ilmu, rizki, amal. Nanti di kitab ini akan diceritakan, ya. Di kitab ini akan diceritakan bahwa ternyata ilmu, rizki, dan amal itu adalah tiga hal yang saling berkaitan. Sehingga wajar kalau banyak orang-orang yang berilmu, beramal, kemudian rizkinya menjadi luas. Walaupun Pak itu kan Bob Sadino, atau itu siapa yang paling kaya di dunia itu, dia kan cuma lulusan SD,
Dia kan cuma lulusan SMA. Ya, itu salah satu karunia. Tapi ingat, itu bahasannya bukan bahasan tentang rezeki, ilmu, dan tentang amal. Tapi itu bahasannya tentang nikmat yang diberikan di dunia untuk orang-orang kafir dan nikmat yang diberikan di dunia dan akhirat untuk orang-orang Islam. Itu mana Bismillahirrahmanirrahim. Kita beda cerita. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa ilmu, rizki, dan amal itu adalah sesuatu yang tidak terpisah. Mengapa demikian? Mengapa Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, meminta agar diberikan ilmu yang bermanfaat? Karena khawatir jangan-jangan apa yang telah kita pelajari tidak memberi manfaat kepada kita dan tidak mendapatkan hasil apa yang kita tuju. Apa itu hasilnya? Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu yang kita pelajari mengajari kita justru malah makin pintar berdebat, malah makin pintar kemudian mencari kesalahan-kesalahan orang lain, ini berbahaya buat kita. Jangan-jangan ilmu yang kita pelajari selama ini tidak memberi manfaat kepada kita. Ya, itulah sebabnya perlu belajar adab. Adab itu bukan sekedar etika, ya, tata krama lagi. Ya, ada tata krama terhadap, nanti disampaikan, terhadap guru, terhadap kitab-kitab yang kita baca. Ulah ya mah buku askep ngadon dipakai sare gitu, dipakai gegeber. Itu bagaimana keberkahan ilmu? Nanti diceritakan di sini. Ya, kita kadang menyepelekan hal-hal kecil, misalnya laporan pendahuluan setelah ditanda tangan belum ditenen di asrama, tingkah mana itu teh? Ya, bahkan pulang-pulang dijadikan sebagai bungkus makanan, ini kan mengerikan. Atau jadi pelindung kepala saat hujan. Ini bahaya, tidak akan memberikan berkah terhadap ilmu yang kita pelajari. Ya, nah, jadi itu yang melatar belakangi mengapa kemudian Syekh Burhanuddin Jarnuzi Az-Zarnuji ini menulis kitab Ta'limul Muta'alim. Ya. Au mim manafi'ihi wa thamaratihi wa hiya al-'amalu bihi wan nashru yuhrimuna lima annahum akhtau tara'iqatu wa taraku syara'itahu. Ya. Nah, kata beliau au mim manafi'ihi, yaitu tidak mendapatkan manfaat, wa thamaratihi atau buah, wahiyal amal, berupa amal diamalkan. Wa nasru yuhrimuna lima annahum akhtau tariqatu wa taraku syara'itahu. Ya. Hal itu terjadi ya karena mereka salah dalam cara mencari ilmu, dan syarat-syarat yang mereka lakukan pun tidak dipenuhi. Jadi syarat-syarat tercapainya ilmu pun tidak dipenuhi, udah jalannya salah, syaratnya juga salah. Ya. Nah, wa kullu man akhta'u tariq dhalla wa la yanalul maqsud qalla au jalla. Nah, itulah sebabnya yang menyebabkan mereka tersesat, karena barang siapa salah jalan tentu tersesat dan tidak akan sampai pada tujuan. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidi ulil ilmi wal hikam. Aradtu, oleh karena itu saya berharap, wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum. Saya ingin menjelaskan kepada mereka tariqat ta'allum, jalan pencari ilmu, ala ma ra'aitu fil kutub. Ya, cara-cara untuk mencari ilmu, ala ma ra'aitul kutub, terhadap berdasarkan ala ma ra'aitu fil kutub, terhadap kitab-kitab yang saya lihat, wasami itu dan saya dengar, min asatidi ulil ilmi wal hikam, dari orang-orang atau dari guru-guru saya, min asatidi ulil ilmi, yang memiliki keluhuran ilmu, wal hikam, dan juga hikmah. Nah, inilah pentingnya mengapa
ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa beliau memiliki guru yang jelas, sanad yang jelas. Cek saha, ada sanadnya. Nah, itulah sebabnya ketika kita pun belajar tidak cukup hanya dengan membaca buku sendiri, ya. Karena kata beberapa para ulama menyebutnya barang siapa yang belajar kepada buku, maka gurunya adalah setan, itu yang paling keras. Tapi ada lagi yang lebih lembut, maka dia lebih banyak kesesatannya dibandingkan atau kesalahannya dibandingkan mereka belajar kepada guru. Ya. Kalau teman-teman misalnya belajar ilmu keperawatan, terus mana cawe sorangan, tidak pernah talaki. Talaki itu belajar langsung kepada dosen. Bisa nggak teman-teman yang tingkat 1 misalnya, baca buku tentang keperawatan dasar, di sana ada tata cara nyuntik, tata cara ngambil darah. Bisa nggak dia ngambil darah sendiri? Nggak bisa. Yang ada malah malpraktek. Kenapa? Dia harus talaki. Dalam istilah pendidikan Islam itu ada talaki. Ada guru yang mengajarkan kepada dia bagaimana tata caranya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap apa yang dibaca oleh murid. Itu pentingnya talaki. Nah, di sini juga nanti dijelaskan guru apa, seperti apa guru yang harus kita cari. Itu ada nanti penjelasannya. Jadi adab atau belajar di sini tidak hanya menyangkut etika sebagai seorang murid. Nanti juga teman-teman memiliki kesempatan untuk membaca seperti apa orang yang harus dijadikan sebagai guru. Begitu. Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Nah, wasammaituhu. Belum ke sana. Rojaan ad-du'a li minar rogibina fih. Ini bentuk kesederhanaan. Ini masih awalan ya, masih muqaddimah. Beliau menyampaikan rojaan. Saya mengharap betul ya. Ad-du'a, doa-doa li kepada saya minar rogibina fih. Ya. Saya berharap orang-orang yang tulus ikhlas memberikan doa kepada saya gitu. Padahal kalau kita lihat, jadi beliau berharap kepada kita sebagai seorang pencari ilmu agar kita mendoakan beliau. Ya, tugas kita hanya mengucapkan amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang dikehendaki oleh Syekh Burhanuddin Az-Zurnuji, penulis kitab ini. Ya, ini bentuk kerendahan hati. Jadi jangan sungkan-sungkan nanti teman-teman ketika menjadi seorang guru, jangan sungkan-sungkan meminta doa kepada murid. Tentu saja murid-murid yang ikhlas, murid-murid yang beramal, murid-murid yang tulus agar mendoakan kebaikan kepada kita. Ya, ini salah satu bentuk kerendahan hati bagi seorang. Padahal kalau kita lihat kan mungkin bagi kita merenang doa lebih dikabulkan meren guru gitu ya. Tapi Syekh Az-Zurnuji menunjukkan bahwa ya meminta doa, meminta kebaikan, didoakan boleh kepada siapapun termasuk kepada muridnya. Al-mukhlasin, yang ikhlas, bil fauzi wal khalas fi yaumiddin ba'da mastakhartullah ta'ala fih, ya. Sehingga saya mendapatkan al-fauz, keuntungan, wal khalas, dan keselamatan fi yaumiddin, nanti di hari kiamat. Iya tujuannya nyar ilmu itu ternyata. Jadi kalau kita lihat mengapa kita harus mencari ilmu, ya Syekh Az-Zurnuji sudah mencontohkan agar kita selamat nanti fi yaumiddin. Ya. Alladzi ba'da mastakhartullah ta'ala fi. Ya. Dan ternyata beliau senantiasa, jadi sebelum menulis kitab ini beliau beristikharah dulu. Ya. Jadi nanti di tingkat 3 yang udah mau bikin KTI, atau nanti tingkat 2, tingkat 1 yang mau ke rumah sakit, nah sebelum nulis askap itu istikharah dulu. Ya Allah, berikanlah petunjuk pada saya. Semoga tidak mengarang asuhan keperawatan. Itu salah satu doa untuk nulis askap. Atau semoga ketika responsinya lancar.
jaya, itu bagian dari doa ya. Jadi itulah keutamaan para ulama di masa lalu. Kalau nulis kitab itu, nulis buku itu selalu dengan diawali dengan istikharah kepada Allah, meminta petunjuk. Wasamma itu, saya memberi nama kitab ini, itu kepada kitabnya. Namanya adalah Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum. Ya, nama kitabnya adalah Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum. Ini nama kitabnya. Wa ja'altuhu fusulan, dan ditulis beberapa bagian, beberapa pasal. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqh wa fadli. Pasal yang pertama adalah pasal yang menceritakan tentang mahiyatil ilmi, ya, hakikat dari ilmu, apa itu ilmu, wal fiqh, dan hukum mencari ilmunya, wa fadli, dan apa keutamaannya. Jadi di bab pertama ini, itulah sebabnya saya ceritakan sejak awal, judulnya adalah hakikat dan keutamaan ilmu sesuai dengan apa yang ditulis dalam kitab ini. Memang targetnya adalah menyampaikan tentang apa yang menjadi hakikat ilmu, bagaimana hukum mencari ilmu, kemudian apa keutamaan dari ilmu. Wa ja'altuhu fusulan. Oh maaf, itu pasal pertama ya. Pasal kedua, faslun fi ta'allum, adalah niat dalam mencari ilmu. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wasyariki wat tabat. Ini keempat. Yang ketiga, cara memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan asabat, kokoh, sabar, untuk bisa responsif, bolak-balik, ya sing sabar, bongan can lulus. Faslun fi ta'dimil ilmi. Bagaimana pasal berikutnya menceritakan tentang ta'dimil ilmi, menghormati, memuliakan ilmu. Jangan menyepelekan, jangan memisah-misahkan, karena ilmu akidah, ilmu agama, ilmu perawatan, ilmu matematika. Jangan. Kenapa? Karena semua ilmu itu dari Allah. Ya. Ilmu matematika, ilmu keperawatan itu semua dari Allah. Ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu militer, itu semua dari Allah. Tidak perlu dibeda-bedakan. Kan Pak punya derajat? Iya, memang punya derajat. Derajat paling tinggi dari ilmu itu adalah ilmu akidah. Itu yang menjadi dasar. Kenapa? Karena itu yang akan menyelamatkan kita ketika kita mempelajari ilmu yang lain. Ya. Begitu. Kemudian fi ta'dimil ilmi, menghormati atau memuliakan ilmunya. Muliakan eta keperawatan medikal bedah walaupun remedial berulang-ulang dimuliakan, ya Allah, ini teh ilmu dari Allah. Ya. Ilmu biomedik, ya Allah, kenapa nilai saya di bawah KKM? Ini adalah ilmu dan engkau harus bersabar. Tadi nanti disampaikan ada as-sabat, bagaimana cara bersabar, ya. Kemudian wa ahlihi, dan memuliakan orang yang punya ilmu. Apabila kita nanti dibahas ya secara detail, kita tidak memuliakan yang menjadi sumber rujukan ilmu, buku referensi misalnya. Kemudian kita memuliakan ilmunya, naon atuh teu ilmu farmakologi, kan orang mau perawat, hati-hati nyebut teu pirage walaupun nilainya jadi teu pira gitu. Nah, hati-hati nyebut teu pirage ilmu farmasi, orang mah kan perawat, urusan anak, hati-hati. Itu menyepelekan ilmu. Ya. Apalagi misalnya ngegibah, ya dosen digibah, nikmat banget. Si bapak itu mau galak-galak, ingat tuh, dari tugas jalan bating sok kira-kira jabak kuota keur mahal, ayo nanti. Hati-hati. Ini sudah ada bab tentang memuliakan orang yang punya ilmu. Si itu mah Pak, orang kudu hormat, tahun gitu. Boga ilmu bisa ngaleungitkeun duit batur, tuyul eta mah. Montong diturut nu kitu mah, itu mah ilmu sesat, ya. Oh, ka ditu urang ka Cimende, aya naon di Cimende? Boga ilmu pelet sih eta mah euy. Oh, hati-hati, jangan diturut.
Ya, minta we ka Allah atuh aya teu payu mah ulah teuing kadukun. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan tong dikaumanakeun ya Allah kang abdi eta mah hiji-hijina. Bae batur mah keur batur oge ieu mah ulah nu ieu mah eta ka Allah. Ya. Nah, kemudian faslun fil jiddi wal muwaddabah wal hibbah. Pasal tentang fil jiddi, tentang keutamaan, wal muwaddabah tentang fil jiddi tentang kesungguhan, wal muwaddabah tentang al mudobah itu istiqomah ya, kemudian wal himmah memiliki cita-cita yang luhur. Boleh kita punya cita-cita jadi profesor? Oh boleh ya. Boleh kita bercita-cita bisa menghasilkan berbagai karya yang monumental yang dikenal oleh seluruh umat manusia di sepanjang zaman. Boleh. Ya. Kemudian fasun fi bidayatis sabaq wa qadrihi wa tartibihi. Ya, pasal tentang fi bidayatis sabaq, ukuran wa qadrihi wa tartibihi, dan dari mana urutannya. Urutannya di mana ulah diajar teh, makanya kan tidak ujug-ujug budak D3 misalnya atau ujug-ujug budak di kelas 1 SD geus dibere soal trigonometri kan mulak ya. Jadi sun gitu belajar ilmu itu. Makanya yang sederhana-sederhana lah yang kita pelajari ya. Sebelum lebih jauh tentang bagaimana cara Rasulullah SAW menyiapkan pasukan militer, menyiapkan pasukan politik, menyiapkan dan sebagainya, pelajari lah bagaimana Rasulullah lahir. Bagaimana Rasulullah dia menjadi seorang remaja. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang yang kaya. Nanti juga bakal kasamper ilmu tenang. Ulah rusuhan Gus tingkat hiji Gus hayang nanyakeun tentang kumaha eta perawatan gawat darurat ke jauh keneh mah. Ya, perawatan gawat darurat. Tingkat dulu tenang. Nah, ada urutannya ilmu itu. Kemudian juga faslun fit tawakal, pasal tentang tawakal. Jadi kudu tawakal, sing sabar gitu ya. Faslun fi waqti tahsil, pasal tentang waktu untuk belajar agar bisa menghasilkan. Faslun fi safaqati wan nasihah, pasal tentang saling mengasihi, fi safaqati wan nasihah, saling mencintai antara dosen dengan mahasiswa. Mahasiswa hormat ke dosen, mencintainya, mendoakannya. Dosen sama, mencintainya, senantiasa mendoakannya. Itu akan bermanfaat ilmu. Beda lamun. Makanya hati-hati ya, jangan dimanapun engkau berada, ketika nanti belajar di tempat itu, jangan pernah menyakiti guru. Dimanapun ya teman. Saya tidak, konteksnya tidak sedang bicara tentang stikers, tentang D3. Tidak, bukan itu. Dimanapun nanti Anda belajar, berguru kepada siapapun, jangan pernah melukai hati. Ya. Sepinter-pinterna murid, kalau melukai hati, nanti tidak akan berkah. Ya. Kemudian, faslun fil istifadah. Bagaimana cara mencari tambahan ilmu pengetahuan ya. Faslun fil waro halat ta'allum. Pasal tentang bersikap waro, hati-hati. Hati-hati dengan makanan. Waro itu menjaga diri ya. Misalnya ya terutama hal-hal yang subhat. Ainu harama piraku meren ya. Hal-hal yang subhat pun harus dihindari. Ari ngagasab sendal eta di asrama haram eta mah. Ya. Hati-hati. Misalnya pakai sendal batur, pakai jas alma mater batur, rusuh dipanggil ke prodi, cokotin gantung, gosob al gosbu haramun. Pakai baju batur teh haram tuh kejauhan ya. Kata kudu buru-buru minta hampura. Kanu pernah diinjem serana tapi teu beja. Kanu pernah darmaji dahar 5 ngaku hiji kasih ibu berem. Beak gorengan 5 siki ngakuna beak 2.
Itu adalah tidak waro. Mual berkah ilmuna. Hati-hati. Faslun fima yurisul hifdho wan nisyan. Pasal tentang fima yurisul hifdho, apa-apa yang bisa menjaga ilmu, kemudian wan nisyan. Jadi pokok. Hati-hati. Mata hati-hati pisan. Kenapa? Banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita lupa. Ya. Walaupun kita sudah hafal. Ada seorang imam ya membaca Quran surah, dia sudah hafal Quran, tapi dia bolak-balik baca Quran surah Al-Kafirun. Bolak-balik gue eta. Wala antum abiduna ma'abud. Terusnya bolak-balik. Hati-hati. Itu mungkin bisa jadi ya ada hal-hal yang kurang. Imam Syafi'i kan sudah diceritakan ya, mungkin pernah mendengar. Imam Syafi'i secara tidak sengaja pernah melihat aurat seorang wanita. Dan itu membuat hilang ketika setoran, ketika merojaah Al-Quran kepada gurunya Imam Malik. Ya, makanya hati-hati. Dan yang terakhir, faslun bima yajlibu ar-rizqa wa ma yamna'uhu wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus. Pasal terakhir, ini ada 13 pasal. Pasal terakhir, pasal terakhir membahas tentang hal-hal yang bisa dan yang menghalangi rezeki, yang bisa menambah umur atau mengurangi. Ya, ini semua dibahas dalam kitab ini. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ma taufiqi, dan tidak ada yang bisa menolongku kecuali billah, dengan pertolongan Allah, alaihi, kepadanya tawakkaltu, aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang Allah muliakan, ini adalah muqaddimah. Ya, kita akan membahas lebih dalam tentang hakikat ilmu fikih dan hakikat ilmu, kemudian fikih atau hukumnya, dan keutamaannya insya Allah nanti pada pekan depan. Ya, jadi nanti teman-teman bisa mencari kitabnya, bisa mencari bukunya di toko-toko buku terdekat. Ya, bisa di Shopee juga banyak tentang itu. Silakan baca. Dan kenapa kita harus bahas? Tadi disampaikan, walaupun kita sudah baca, kenapa harus dibahas? Tadi kata Imam Az-Zarnuzi menyampaikan, kata Syekh Az-Zarnuzi menyampaikan bahwa harus talaki. Ya, ada guru ya yang menyampaikan itu. Dan inilah sebagai pembuka dari pertemuan kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keistiqomahan. Iwan Filarimakumullah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada tanya jawab, silahkan. Boleh. Rijal Umam. Rijal Umam. Rijal Umam. Sinyalnya baik, Pak. Oh iya. Ya, sudah selesai materinya. Rijal Umam. Oke, sepertinya beliau menghilang, ditelan oleh yang tak kunjung tiba. Teman-teman yang memuliakan, saya mengingatkan. Halo. Ya. Sinyalnya jelek, Pak. Ya, enggak apa-apa. Saya jangan orangnya aja. Kalau sinyal mah nggak apa-apa jelek. Nah, teman-teman sekalian, saya mengingatkan bahwa nanti di akhir bulan, nanti teman-teman akan dilakukan evaluasi hafalan ya. Jadi silakan teman-teman untuk menghafalkan surat An-Naba ayat 1 sampai 10 dari sekarang. Sinyalnya jelek, Pak. 1 sampai 10 dihafalkan, nanti kita akan evaluasi di akhir bulan. Dan setelah semua dosen menyampaikan materinya ya tentu saja. Dan nanti akan dibagi kelompok. Dan itu akan dijadikan bahan evaluasi. Dan setiap kita mentarget sebetulnya
teman-teman tidak terpaku dengan 10 ayat. Boleh lebih dari itu? Oh, boleh sekali. Tidak harus 10 ayat, ya. Boleh lebih dari 10 ayat. Tetapi yang dilaporkan nanti 10 ayat yang diwajibkannya. Harapannya teman-teman lulus dari sini minimal 1 juz itu bisa selesai, ya. Alumni 3 keperawatan bisa hafal 1 juz, lumayan kan. Nanti di surat keterangan pendamping ijazahnya ditulis gitu. Nanti kalau ada pengumuman, oh dibutuhkan imam masjid di Jepang, di Hokkaido. Wah, nanti teman-teman sertifikatnya bisa dipakai. Ya, saya rasa itu. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk mengisi sertifikat. Sudah dikirim oleh Pak Andan ya, kalau tidak salah. Iya, sudah ada link evaluasi. Dan teman-teman sekalian, jangan lupa untuk mengisi dengan benar, terutama email. Ya, karena sertifikatnya akan dikirim melalui email. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bersama-sama akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.